Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saat ini kita akan bicara tentang uh, kita akan membahas tentang proses pembentukan tanah. Nah, di dalam proses pembentukan tanah ini ada beberapa bahan yang perlu kita kaji untuk bisa memahami proses pembentukan tanah. Itu yang pertama tentang pengertian profil. Profil ini yang dimaksud ialah profil tanah. Yang kedua ialah proses pelapukan batuan dan mineral. Yang ketiga adalah perkembangan profil tanah. Dan yang keempat adalah faktor-faktor pembentuk tanah. Oke, kita langsung pada yang pertama, pengertian profil tanah. Nah, profil tanah ini sebenarnya penampang vertikal tanah yang menunjukkan susunan horizon tanah. Sedangkan apa tuh horizon tanah? Horizon tanah ialah lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena adanya hasil pembentukan tanah yang sebenarnya dia hampir sejajar dengan permukaan tanah. Nah, sebenarnya lapisan-lapisan tersebut terbentuk karena adanya dua hal, yaitu yang pertama, adanya pengendapan yang berulang oleh genangan air. Nah, apabila air genangan tersebut masih mengalir dengan kecepatan tinggi, maka hanya ada butiran kasar seperti pasir, kerikil yang bisa diendapkan. Selain kalau butiran-butiran halusnya tidak dibawa oleh air. Nah, bila air yang mengenang tidak mengalir lagi, maka butiran yang halus itu seperti liat dan debu itu akan diendapkan. Nah, tanah yang endap itu berlapis dan umumnya ditemukan di sekitar sungai dan daerah-daerah dataran yang biasanya terjadinya banjir atau teras. Yang kedua ialah akibat adanya proses pembentukan tanah. Nah, proses pembentukan tanah ini sebenarnya dimulai dari proses pelapukan batuan induk menjadi bahan induk tanah. Jadi batu yang dilapukan menjadi bahan induk tanah dan diikuti oleh proses pencampuran bahan organik dengan bahan mineral di permukaan tanah. Nah, pembentukan struktur tanah, pemindahan bahan tanah dari bagian atas tanah ke bagian bawah. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya horizon tanah. Nah, proses pembentukan horizon tanah tersebut akan menghasilkan beberapa benda alam baru yang disebut dengan tanah itu sendiri. Nah, sebenarnya ada 6 horizon utama yang menyusun profil tanah, yaitu yang pertama ialah horizon O, ada horizon A, horizon E, B, dan B, C, dan R atau D. R atau D. Nah, kita membahas dulu tentang horizon O. Horizon O itu apa? Horizon O itu sebenarnya horizon yang ditemukan pada tanah yang hutan yang belum diganggu sama sekali. Nah, ini merupakan horizon organik yang terbentuk karena adanya lapisan organik, dan ini biasanya terjadi di bagian atas, lapisan paling atas. Hal ini disebabkan oleh bahan organik yang dari sisa pelapukan makhluk hidup itu biasanya tertampung di atas sehingga bahan organik ini atau horizon O ini lapisannya ada di atas. Nah, di horizon organik ini juga ada O1, O2 dan O2. Nah, O1 itu bentuk asli sisa-sisa tanaman yang dapat dibedakan secara jelas. Nah, biasanya kandungan bahan organik ini masih kasar, 3/4 atau lebih, yang disebut dengan fibrik, bahan fibrik. Kalau O2, sisa tanaman yang tidak dapat dibedakan lagi dengan tanah, artinya dia sudah jadi humus. Yang kedua ialah horizon A. Horizon A sebenarnya horizon di permukaan tanah yang terdiri dari campuran bahan organik tanah dan mineral yang berwarna agak gelap daripada horizon di bawahnya. Karena sudah adanya campuran di bawah tanah, campuran dengan bahan organik sehingga warnanya biasanya gelap. Nah, horizon A ini merupakan pencucian atau eluviasi dari bahan-bahan seperti liat, asam organik, dan serta kation tanah, terutama Ca. Nah, ini juga dibagi lagi menjadi A1. A1 itu bahan yang mineral
yang sudah dicampur dengan humus dan warnanya agak gelap. Humus ini hasil akhir dari pelepukan bahan organik. Warnanya sudah lebih gelap. Dan yang kedua ialah A2, horizon yang telah mengalami pencucian atau eluviasi maksimal dengan bahan-bahan seperti liat, bahan organik, kation, dan kation. Dan warnanya lebih terang dibandingkan dengan horizon A1. Dan A3 merupakan horizon peralihan dari A ke B, namun masih sifat A-nya masih terlihat atau dia masih menyerupai sifat A, sehingga dia dikelompokkan ke dalam horizon A. Oke, kita lanjut lagi ke horizon B. Horizon B merupakan horizon penimbunan atau eluviasi. Jadi ingat, kalau eluviasi itu bicara soal pencucian, atau artinya apa? Itu pencucian. Tetapi kalau eluviasi penimbunan atau pengendapan. Nah, pada saat adanya pencucian di horizon A, maka bahan-bahan tersebut akan mengalami penimbunan di horizon, mengalami penimbunan. Nah, yang pada saat dia mengalami penimbunan, dia akan membentuk horizon B yang yang bahannya sebenarnya dari horizon A, hasil cucian dari horizon A. Nah, B juga horizon B juga masih ada dibagi lagi, yaitu horizon B1 itu merupakan peralihan dari horizon A ke B, namun sifatnya lebih mencondong pada horizon B. Yang kedua, B2 ini merupakan penimbunan atau eluviasi yang maksimum dari bahan seperti liat. Jadi horizon B2 ini dia punya sifatnya lebih ini merupakan penimbunan maksimum, atau semua yang dari A itu ditimbun semuanya di horizon B2. Ini yang bahan-bahan yang ditimbunkan seperti ada liat, ada kation, Fe, Al, dan bahan organik. Dan yang ketiga ialah horizon peralihan dari B ke C. Namun dia masih masuk dalam sifatnya seperti horizon B. Berikutnya ada horizon C. Nah, ini merupakan lapisan bahan induk tanah yang telah mengalami pelepukan. Jadi bahan induk tanah itu seperti batuan yang telah mengalami pelepukan. Jadi ini tidak tercampur dengan bahan organik sama sekali. Dan yang terakhir ialah horizon D atau horizon R, yang merupakan hamparan batuan yang belum mengalami pelepukan secara baik secara fisik, kimia, maupun secara biologi. Ini contohnya. Ini ada horizon horizon O. Ini merupakan horizon lapisan teratas. Dan ada horizon A, lapisan kedua, horizon E, lapisan ketiga, B, dan horizon C. Ini merupakan batuan-batuan, tetapi kalau horizon R ini merupakan horizon paling terakhir dan ini biasanya disebut dengan bahan induk. Horizon bahan induk yang belum mengalami pelepukan. Ini yang membedakan antara horizon R dengan C. Kalau C telah mengalami pelepukan, tetapi R belum mengalami pelepukan. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua tanah memiliki horizon ini. Contoh horizon O hanya terdapat pada tanah-tanah yang berada di hutan, atau tanah yang terdapat di hutan yang belum digunakan untuk pertanian atau oleh daerah rawa-rawa. Dan ini biasanya muncul karena kandungan bahan organiknya tinggi. Nah, banyak tanah juga yang belum mempunyai horizon E karena tidak terjadi proses pencucian dan pembentukan tanah tersebut. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada pedon dan polipedon.
Nah, tanah yang berkembang di bawah pengaruh tanah berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor pembentukan tanah akan memiliki sifat yang berbeda, seperti profil tanah atau jenis tanah, susunan horizonnya berbeda, kedalaman solumnya berbeda, kandungan bahan organiknya berbeda, dan beberapa sifat lainnya. Nah, sebenarnya perbedaan ini tidak hanya terjadi antara satu daerah dengan daerah lain, namun juga pada daerah yang sama, bahkan hanya dipisahkan jarak beberapa meter saja, sehingga dibedakan antara pedon dan polipedon. Nah, sebenarnya apa tuh pedon? Satuan individu terkecil dalam tiga dimensi yang memiliki sifatnya yang sama. Nah, sedangkan luasnya tuh biasanya antara 1 hingga 10 meter persegi. Jadi tidak terlalu besar untuk pedon. Tetapi untuk polipedon ini merupakan kumpulan dari beberapa pedon yang menghasilkan seri tanah tertentu pada suatu klasifikasi. Nah, satu satuan pedon ini memiliki sifat seperti satu seri tanah tertentu. Lanjut. Ini dia contohnya. Jadi, coba kita perhatikan ini. Ini ada horizon O, ada solum tanah, ada bahan induk yang terakhir. Nah, inilah yang disebut dengan horizon tanah. Sedangkan kalau pedon itu penampang ini kita lihat dari atasnya. Dan coba kita lihat dalam luasan ini disebut dengan pedon. Satu luasan ini. Ini satu pedon, ini satu pedon, dan satu pedon. Ini masing-masing pedon. Tetapi jika digabungkan semua menjadi satu, ini disebut dengan polipedon. Nah, kita masuk pada proses pelapukan batuan dan mineral. Nah, batuan terdiri dari dua, yaitu ada batuan keras dan batuan lunak. Batuan keras itu terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Sedangkan batuan lunak terdiri dari abu vulkanik dan bahan endapan. Nah, pelapukan mengakibatkan terjadinya perubahan bebatuan sehingga bahan lebih lunak yang disebut dengan regolit. Kita lanjut pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan ada beberapa cara, yaitu yang pertama ialah pelapukan secara fisik, secara kimia, dan secara biomekanik. Nah, secara fisik, pelapukan ini terjadi akibat adanya pengaruh lingkungan dan mengakibatkan terjadi perubahan fisik dari mineral atau dari batuan itu. Nah, pelapukan ini sebenarnya dapat terjadi karena ada perubahan iklim, suhu, atau kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, beberapa contoh pelapukan fisik seperti adanya pengaruh suhu yang mengakibatkan terjadinya pemuaian atau mengerutnya mineral tanah. Oleh karena ada tingkat pemuaian dan pengerutan itu, sehingga mineral yang terdapat di batuan itu berbeda-beda, maka siklus ini yang mengakibatkan adanya retakan atau adanya hancur pada batuan yang bersangkutan. Yang kedua, contoh kedua, kita bisa ambil contoh seperti di daerah yang beriklim dingin. Air yang sebenarnya masuk ke dalam pori-pori batuan ini akan berubah menjadi es apabila suhunya menurun. Nah, pada saat dia berubah menjadi es, maka volumenya akan menjadi besar atau volumenya akan bertambah.
Nah, ini dapat menyebabkan hancurnya bebatuan, dan pada suhunya yang meningkat, terjadinya pencairan dan volume es itu menurun. Ini juga dapat mengakibatkan pecahnya batuan yang bersangkutan. Yang ketiga berikutnya ialah pengangkutan batuan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita di sini biasanya batuan itu untuk kita daerah iklim tropis, itu biasanya batuan itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adanya biasanya dibawa oleh air. Dan ini juga dapat mempercepat penghancuran fisik dari batuan yang bersangkutan. Karena apa? Karena pada saat dibawa oleh air akan bertuburkan dengan yang lainnya. Ini akan membuat batuan itu menjadi rapuh. Nah, yang berikut lagi ialah pelapukan secara kimia. Nah, pelapukan secara kimia ini sebenarnya tahapan yang sangat penting dalam menyiapkan batuan menjadi sumber hara bagi tanaman. Nah, pada dasarnya proses ini hanya terjadi apabila terdapat air sebagai medianya. Dan juga air sebagai medianya. Dan ini akibatnya akan hancurnya mineral-mineral yang semula bergabung dengan batuan, dan mineral itu membebaskan diri sebagai unsur hara yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat digunakan tanaman. Dan berikutnya ialah pelapukan secara biologi atau biomekanik. Ini bicara tentang proses pertumbuhan dari tanaman yang dapat menghancurkan batuan-batuan tersebut. Oke. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Pelapukan secara fisiknya ialah pelapukan batuan akibat pengaruh lingkungan yang menyebabkan perubahan fisik. Nah, ini pengaruhnya. Kita langsung pelapukan secara kimia. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pelapukan secara kimia, ada dia dapat melalui tiga cara, yaitu 4 cara proses pelapukan secara kimia, yaitu dari melalui proses hidrasi dan dehidrasi. Hidrasi merupakan reaksi pengikatan molekul air oleh senyawa tertentu, sedangkan dehidrasi ialah kehilangan atau pelepasan molekul air dari senyawa tertentu. Nah, ini dia reaksinya. Hidrasi ialah CaSO4 tambah dengan 2H2O, dia bereaksi menjadi CaSO4 2H2O. Dan kalau dehidrasi dia terbalik. Oke, kita lanjut lagi ke oksidasi. Oksidasi merupakan salah satu proses yang sebenarnya bisa mempengaruhi pelapukan secara kimia. Karena oksidasi itu apa sebenarnya? Itu reaksi pengurangan elektron karena terdapat oksigen. Sedangkan kalau reduksi ialah reaksi penambahan elektron. Reaksi penambahan elektron pada suasana kekurangan oksigen. Nah, oksidasi dan reduksi ini merupakan proses yang sangat penting bagi pelapukan mineral yang kaya akan seperti besi fero. Itu seperti apa? Seperti biotit, ada glaukonit, ada hornblende, ada piroksin, dan masih banyak lagi. Nah, perubahan fero ini seperti Fe2+ atau Fe3+, ini mengakibatkan terjadinya perubahan ukuran serta muatan sehingga mempercepat penghancuran mineral. Nah, perubahan dari Fe ke fero akan menyebabkan mobilitas ion besi sehingga terjadi percepatan pencucian. Nah, apabila tidak tercuci, maka ion ini sebenarnya akan bereaksi dengan es dan membentuk senyawa FeS. Oke, kita lanjut ke hidrolisis.
Hidrolisis merupakan proses penggantian kation yang terdapat di dalam struktur kristal oleh ion hidrogen atau H+. Nah, proses ini sebenarnya mengakibatkan hancurnya struktur kristal mineral yang bersangkutan. Hidrolisis ini mengakibatkan terjadinya pelapukan yang sempurna dan modifikasi yang drastis pada mineral yang mudah lapuk. Nah, contohnya ini pada hancurnya feldspar oleh ion hidrolisis dengan reaksi ini. Kita lanjut lagi, pelarutan. Nah, pelarutan terutama terjadi pada garam-garam sederhana seperti karbonat, klorida, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut pada pelapukan biomekanik. Nah, pelapukan biomekanik ini diakibatkan oleh kegiatan makhluk hidup seperti akar tanaman dan juga oleh kegiatan jasa elektroniknya. Nah, kegiatan makhluk hidup ini dapat mengakibatkan hancurnya batuan karena pelarutan oleh zat-zat tertentu yang dibebaskan oleh jasa elektronik yang bersinggungan dengan batuan yang bersangkutan. Nah, pelapukan batuan ini juga bisa menembus pelapukan bebatuan ini akibat adanya penembusan akar karena sel-sel tanaman yang berkembang dapat menimbulkan kekuatan atau tegangan yang tinggi seperti sebesar 10 atmosfer. Itu minimal, angka minimalnya ialah 10 atmosfer. Dan selanjutnya ada beberapa enzim asam organik yang dibebaskan oleh jasa elektronik yang mengakibatkan hancurnya batuan yang sangat keras. Nah, kita lanjut pada perkembangan profil tanah. Secara garis besar, proses pembentukan profil tanah. Oke, secara garis besar itu pembentukan profil tanah itu ada penambahan bahan-bahan dari tempat lain ke dalam tanah. Nah, seperti apa? Itu ada penambahan air hujan. Jadi pada saat hujan masuk, hujan mengalami infiltrasi dan perkolasi dan embun dan lainnya ke dalam tanah. Nah, penambahan O2 dan CO2 dari atmosfer. Jadi tanaman itu dia bisa menyerap O2 dan CO2 dengan proses fotosintesis dan respirasinya. Penambahan nitrogen, klor, sulfur dari atmosfer dan hujan. Jadi pada saat hujan turun, hujan bisa membawa itu turun dan masuk ke dalam tanah. Penambahan bahan organik dari sisa-sisa tanaman dan hewan. Nah, pada saat daun-daun jatuh ke tanah, maka itu akan mengalami pelapukan. Pada saat hewan mati, hewan tersebut akan mengalami pelapukan dan masuk ke dalam tanah. Ada penambahan bahan endapan. Apabila terjadinya erosi, maka air akan membawa bahan endapan dari bahan-bahan dari tempat lain ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu merupakan dan diendapkan di daerah yang lebih rendah, itu merupakan bahan endapan. Nah, penambahan energi dari energi serta sinar matahari. Nah, karena adanya penambahan, maka adanya kehilangan juga. Nah, kehilangannya apa? Ada kehilangan air melalui penguapan, evapotranspirasi. Evapotranspirasi ialah terjadinya penguapan dari daun dan dari makhluk hidup dan dari tanah. Nah, evaporasi itu dari tanah, sedangkan transpirasi itu dari makhluk hidup. Sehingga kalau penguapan secara keseluruhan disebut dengan evapotranspirasi. Ada kehilangan N melalui denitrifikasi. Nitrogen sangat labil di dalam tanah sehingga mudah tersedia. Apabila nitrogen ini mudah tersedia, maka kondisinya gampang untuk hilang akibat suhu yang tinggi dan air yang terlalu banyak. Apabila suhu yang terlalu tinggi, maka nitrogen akan menguap ke udara dan air yang terlalu banyak, nitrogen akan tercuci dan masuk ke tanah yang lebih dalam. Kehilangan C atau kehilangan karbon bahan organik karena adanya proses dekomposisi. Pada saat
dekomposisi bahan organik, banyak nitrogen yang terlepas dari bahan organik itu dan dari dalam tanah dan keluar ke udara. Kehilangan tanah akibat adanya erosi. Nah, erosi ini akan memindahkan material tanah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kehilangan energi karena adanya radiasi. Dan berikutnya adalah yang ketiga ialah perubahan bentuk atau transformation. Nah, perubahan bahan organik kasar itu contohnya perubahan bahan organik kasar menjadi humus. Jadi proses pelepukan bahan organik di dalam tanah itu awalnya bentuk jadi daun akan dirombak menjadi daun yang lebih halus, akan dirobek-robek oleh tanaman, oleh makroorganisme, dan hasil akhirnya akan menjadi humus. Humus itu sisa akhir atau bahan akhir dari proses pelapukan. Ada penghancuran pasir menjadi debu dan liat, pembentukan struktur tanah, pelapukan mineral dan pembentukan mineral liat, dan pembentukan konkresi. Nah, yang keempat ialah pemindahan solum. Nah, ini terjadi akibat pemindahan liat bahan organik Fe ini Al ke lapisan bawah tanah. Ada pemindahan hara dari bawah ke atas melalui siklus vegetasi, dan juga pemindahan tanah antar lapisan tanah akibat adanya fauna, dan pemindahan garam dari bawah ke atas melalui kapiler. Oke, kita lanjut. Batuan atau disintegrasi dan penyusunan tanah. Nah, penghancuran batuan atau disintegrasi dan penyusunan tanah atau sintesis. Nah, disintegrasi batuan akan melepaskan unsur hara yang dapat digunakan oleh tanaman. Selain itu, proses ini juga dapat menghasilkan mineral liat atau proses sintesis yang mampu menahan unsur hara dan air yang berguna bagi tanaman. Nah, kenapa unsur hara dan mineral liat mampu menahan unsur hara dan air yang berguna bagi tanaman? Ini nanti kita akan pelajari di bab-bab berikutnya. Nah, sintesis di dalam tanah dapat terjadi bersamaan waktunya dengan disintegrasi bahan lain yang ada di dalam tanah. Oke, berikutnya ialah organisme dan bahan organik. Nah, bahan organik yang terdapat di lapisan atas tanah atau pada horizon O yang terdapat di dalam tanah, lama-kelamaan akan mengalami penghancuran tanah yang paling atas, sehingga menghasilkan warna tanah yang lebih gelap. Nah, pelapukan bahan organik akan menghasilkan asam organik yang mempercepat proses pelapukan mineral, sehingga ini dapat menghancurkan atau menghasilkan unsur hara yang digunakan oleh tanaman yang lebih dalam dan tidak teruji pada lebih dalam. Oke, kita lihat pada peranan air. Nah, air ini merupakan hal yang sangat penting baik dalam pembentukan dan perkembangan horizon tanah. Nah, perannya apa? Yang pertama, sebagai pemicu pertumbuhan tanaman. Apabila tanaman tumbuh, maka proses dari penghancuran tanah oleh tanaman itu akan berjalan dengan cepat. Yang kedua, sebagai sarana dalam reaksi kimia. Yang ketiga ialah sebagai bahan pengangkut atau pemindah liat. Dan yang keempat air kapiler yang membantu pergerakan air ke permukaan tanah, mengakibatkan penimbunan bahan-bahan garam di permukaan tanah. Ya, kita lanjut pada faktor pembentuk tanah. Nah, yang pertama ialah iklim. Iklim adalah faktor yang sangat penting. Iklim adalah faktor yang sangat penting dalam pembentukan tanah. Nah, komponen iklim yang paling penting berperan aktif itu ialah suhu dan curah hujan. Nah, kedua komponen ini sangat berpengaruh terhadap intensitas reaksi kimia dan fisika. Nah, suhu merupakan faktor yang sangat penting. Suhu ini sebenarnya faktor yang sangat penting dalam kecepatan reaksi kimia tanah. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, dia akan diikuti dengan percepatan reaksi kimia 2 kali lipat, dan selanjutnya reaksi yang dilakukan oleh jasa teknik tanah akan dipengaruhi oleh suhu dan lingkungan. Nah, sekarang kalau kita bicara soal curah hujan,
Nah, curah hujan ini juga sangat penting. Di daerah yang tropis seperti kita ini, curah hujan serta suhu biasanya cukup tinggi sehingga proses pelapukan dan pencucian berjalan dengan cepat. Nah, ini akan menghasilkan pelapukan lanjut, tanah miskin hara, serta memiliki reaksi yang masam. Sebaiknya pada iklim kering proses pencucian berjalan dengan sangat lambat sehingga menghasilkan tanah-tanah yang kurang masam dan kandungan kation yang lebih tinggi. Nah, yang kedua ialah kita perlu bahan induk. Nah, bahan induk ini sebenarnya bahan asal pembentukan tanah. Jadi tanah itu awalnya dibentuk oleh bahan awal ialah pembentuk tanah ialah bahan induk. Nah, sifat bahan induk ini mempengaruhi sifat tanah. Sifat bahan induk ini mempengaruhi sifat tanah. Sifat ini bahkan masih dapat dilihat pada tanah-tanah pada daerah-daerah yang lembab dan yang telah mengalami pelapukan lebih lanjut. Nah, bahan induk di tanah ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada batuan beku, ada batuan sedimen, batuan metamorfosa, dan satu lagi yang bisa sebagai bahan induk ialah bahan induk organik. Oke. Kita bahas dulu tentang ini, batuan beku. Batuan beku ini Nah, kita bahas dulu tentang ini, batuan beku. Batuan beku ini sebenarnya apa? Sebenarnya batuan beku ini batuan yang berasal dari magma yang keluar ke permukaan bumi dalam bentuk lava. Jadi di dalamnya masih bentuk magma. Apabila dia sudah keluar dalam bentuk lava dan membeku, ini yang disebut dengan batuan beku. Dan kalau batuan sedimen ini sebenarnya batuan dari hasil endapan. Dan ini dibentuk ada dua bagian atau dua jenis batuan sedimen atau dibagi menjadi dua. Ini ada batuan sedimen tua dan batuan sedimen muda. Nah, batuan sedimen tua ini sebenarnya bahan endapan yang telah diendapkan berjuta-juta tahun dan batuan itu telah keras. Itu tuh seperti batu gamping, batuan pasir, dan batu liat. Tetapi kalau batuan baru itu yang masih baru, itu seperti batuan endapan di daerah-daerah yang banjir. Coba kita lihat di daerah-daerah yang banjir, itu ada batuan yang jika kita hancurkan itu ada gambar berlapis-lapis, dan itu disebut dengan batuan sedimen tua. Yang berikutnya ialah ada batuan metamorfosa. ini batuan yang berasal dari batuan beku dan sedimen, tapi karena adanya tekanan yang tinggi dan suhu. Nah, batuan metamorfosa ini batuan yang berasal dari batuan beku dan sedimen, tapi karena adanya tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi, maka dia berubah menjadi jenis batuan yang lain. Batuan ini pada umumnya bertekstur lembar sebagai rekristalisasi dari beberapa batuan yang orientasi mineralnya paralel sehingga membentuk lembaran-lembaran. Nah, contohnya itu batuan metamorfosa adalah batuan metamorf dengan lembaran halus, ada lembaran kasar, dan ada juga yang tidak menunjukkan tekstur lembar seperti kuarsit. Ada juga granit. Ada marmer. Marmer itu merupakan batuan metamorf. Ada juga granit. Dan yang keempat ini merupakan bahan induk organik. Nah, pada daerah-daerah yang rawa selalu tergenang air tuh penghancuran bahan organik itu sebenarnya sangat lambat sehingga terjadi penimbunan bahan organik. Nah, bahan organik ini selanjutnya menjadi bahan induk tanah gambut yang kita jumpai banyak di Indonesia, itu seperti di daerah-daerah Kalimantan, daerah-daerah Papua, daerah Sumatera. Nah, itu disebut dengan bahan induk organik. Tetapi kalau kita di Nusa Tenggara Timur, pembentukan bumi di Nusa Tenggara Timur itu kan
seperti Pulau Timor dulu ada di dasar laut dan terjadinya pengangkatan sehingga yang di dasar laut naik ke permukaan air. Nah, pada saat naik itu karang-karang laut itu merupakan bahan organik, itu makhluk hidup. Namun dia mengeras dan itu disebut juga dengan batuan organik. Nah, berikutnya ialah organisme. Nah, selain organisme ini selain sebagai sumber bahan organik, organisme juga bisa membantu dalam siklus hara, menstabilkan struktur serta mampu memperhambat erosi tanah. Nah, perbedaan jenis vegetasi antara lingkungan hutan dan beberapa padang rumput menghasilkan jenis tanah yang berbeda pula. Selain itu, kandungan unsur hara atau unsur yang ada di dalam tanaman itu mempengaruhi sifat yang ada di sekitar tanah. Misalnya pada tanah-tanah yang contohnya pada tanah-tanah yang ditumbuhi cemara, itu merupakan tanah yang memiliki kandungan kalsium, memiliki kandungan magnesium dan kalium itu yang rendah, sehingga cemara mampu tumbuh di situ. Topografi ini merupakan perbedaan tinggi dari bentuk wilayah. Nah, berikut lagi topografi. Topografi ini merupakan perbedaan tinggi dari bentuk wilayah suatu daerah yang termasuk di dalam perbedaan curam, bentuk lereng, dan lain-lain. Ini sangat mempengaruhi proses pembentukan tanah. Karena apa? Topografi yang terlalu tinggi itu mampu biasanya terjadinya erosi di situ. Nah, apabila terjadinya erosi, maka akan terjadi pengikisan batuan. Pengikisan batuan itu menjadi batuan yang lebih halus dan mampu membantu proses pelapukan atau proses pembentukan tanah. Nah, kalau dia terlalu miring, maka atau topografinya miring, maka mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap di dalam tanah. Kalau dia terlalu miring, maka atau topografinya miring, maka air itu akan terbawa, dan pada saat air itu terbawa, maka terjadi pengikisan atau mengalir ke lebih bawah, maka terjadi pengikisan. Dia tidak meresap masuk. Kalau meresap masuk, itu disebut dengan meresap masuk ke dalam tanah, itu disebut dengan infiltrasi. Tetapi kalau meresap masuk ke tanah yang lebih dalam lagi, itu disebut dengan perkolasi dan mempengaruhi kedalaman air tanah. Dia juga dapat mempengaruhi besarnya erosi dan mengarahkan gerakan air dan bahan yang terlarut di dalam tanah. Dan yang berikutnya ialah waktu. Nah, waktu ini sangat berperan penting. Waktu, segala sesuatu itu dia sangat memerlukan waktu, apalagi proses pembentukan tanah. Nah, tanah itu dibentuk dalam jutaan tahun. Dia tidak bisa dibentuk dalam waktu yang lebih cepat, sehingga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tanah muda, ada tanah dewasa, dan tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Nah, tanah muda itu pembentukan tanah baru yang pada tahap pencampuran bahan organik dengan bahan mineral yang terdapat di permukaan tanah. Tanah dewasa itu tanah yang masih akan terus mengalami pelapukan, sedangkan tanah tua itu ialah tanah tua itu pelapukan serta pencucian bahan organik yang telah berjalan lanjut, sehingga disebut juga dengan tanah tua. Oke, sekian dan terima kasih. Saya harap ini dapat menjadi pembelajaran untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Oke, bye.